25/19/10/20/1063. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas salah satu sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dan potensial untuk dikembangkan, yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan mulai dari pengertian, prinsip kerja, komponen utama, proses konversi energi, hingga kelebihan dan kekurangan. Oke, sebelum memahami cara kerja komponen pembangkit listrik tenaga mikrohidro, mari kita dengan mengenal apa itu pembangkit tenaga listrik mikrohidro. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah pembangkit listrik skala kecil yang memanfaatkan energi listrik dari sungai, saluran irigasi, dan air terjun. Dengan memanfaatkan perbedaan ketinggian atau debit air, energi potensial air diubah menjadi turbin menjadi energi mekanik, lalu dikonversikan generator menjadi energi listrik. Teknologi ini ramah lingkungan dan cocok untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau listrik konvensional. Menurut klasifikasi PLN, pembangkit listrik tenaga mikrohidro memiliki kapasitas di bawah 100 kWh, berbeda dengan PLTM 100 sampai 1000 kW dan PLTA lebih dari 1000 kW. Oke. Setelah mengetahui pengertian dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro, sekarang langkah berikutnya adalah memahami prinsip kerja yang menjadi dasar bagaimana sistem ini menghasilkan listrik. Oke, lanjut. Prinsip kerja pembangkit listrik tenaga mikrohidro ada 4. Yang pertama, pemanfaatan heat dan debit air. Dialirkan dari sumber titik lebih rendah, semakin besar tinggi dan debit, semakin besar energi yang dihasilkan. Yang kedua, konversi energi ke mekanik. Air bertekanan menggerakkan turbin hingga energi air mengubah menjadi energi mekanik. Yang ketiga, pembangkit listrik putaran turbin memutar generator melalui poros atau transmisi menghasilkan energi listrik. Dan yang terakhir, distribusi energi listrik diatur melalui panel kontrol, lalu disalurkan ke rumah atau fasilitas umum dan kegiatan produktif lainnya. Oke, setelah mengetahui pengertian PLTHM, langkah selanjutnya agar sistem PLTMH dapat berfungsi, diperlukan berbagai komponen yang saling mendukung. Mari kita lihat satu persatu komponen penting yang menyusunnya. Oke, slide selanjutnya, komponen pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Bisa dilihat teman-teman, ini komponen-komponennya ada 13. Oke, mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, komponen pembangkit listrik mikrohidro adalah bendungan. Apa itu bendungan? Dan fungsi dari bendungan itu menaikkan dan mengendalikan muka air agar bisa dialirkan ke intake. Dan yang kedua, saluran penyadap atau intake, yaitu pintu masuk air dari sungai ke sistem dilengkapi penyaringan sampah. Dan yang ketiga, saluran pembawa atau hydrizer adalah mengalirkan air menuju kolam penenang sekaligus menstabilkan debit. Dan yang keempat, saluran pelimpah atau spillway, yaitu membuang kelebihan air agar sistem aman. Dan yang kelima, ada penenang atau forby, yaitu menyaring kotoran dan menenangkan aliran sebelum ke pipa pesat. Dan yang keenam, pipa pesat atau penstock, mengalirkan bertekanan tinggi dari forby ke turbin. Oke, selanjutnya yang ketujuh, rumah pembangkit atau powerhouse, yaitu tempat turbin, generator, dan alat pendukung lainnya. Dan yang kedelapan, ada saluran pembuang atau tail race, yaitu mengembalikan air ke sungai setelah melewati turbin. Dan yang kesembilan, ada turbin. Turbin yaitu mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik, melakukan putaran. Yang ke-10 ada generator, yaitu mengubah energi mekanik turbin menjadi energi listrik. Oke, selanjutnya ada yang ke-11, sistem kontrol, menjaga kestabilan listrik dengan mengatur aliran air. Yang ke-12, panel hubung dan lemari hubung,
mengatur rangkaian sistem kontrol dan keamanan operasi. Dan yang terakhir ada jaringan distribusi, menyalurkan listrik melalui kabel, tiang, isolator, dan transformator. Oke, selanjutnya ke slide selanjutnya, yaitu proses konversi energi pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Setelah kita mengenal komponen penyusunnya, mari kita ikuti alur proses konversi energi mulai dari aliran air hingga menjadi energi listrik yang dapat digunakan. Oke, bisa dilihat teman-teman, ada 6 proses konversi energi pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Oke, langsung saja kita mulai dari yang ke-1. Dari sumber air. Sungai menjadi sumber energi potensial dan kinetik. Air yang mengalir secara kontinu memungkinkan sistem pembangkit listrik tenaga mikrohidro menghasilkan listrik secara berkelanjutan. Stabilitas, debit, dan kualitas aliran sangat tinggi menentukan besarnya daya yang dapat dihasilkan atau dibangkitkan. Oke, selanjutnya yang kedua adalah saluran air atau intake. Saluran ini berfungsi mengalihkan sebagian aliran sungai ke saluran intake dan mengarah ke kincir air. Dengan kemiringan tertentu, kecepatan aliran meningkat sehingga energi yang dihasilkan lebih besar. Pada skala lebih besar, intake biasanya dilengkapi truss rack untuk menyaring material seperti batu atau apapun sampah-sampah gitu pada saluran tersebut. Oke, yang ketiga ada turbin atau kincir air. Kincir air ini berfungsi menangkap energi aliran dari intake dan mengubahnya menjadi gerak rotasi. Sudut-sudut kincir didesain agar dapat menahan tekanan air secara optimal. Putaran kincir ini menjadi sumber energi mekanik utama yang kemudian diteruskan ke generator. Selanjutnya, yang keempat, sistem penghubung atau transmisi mekanik. Transmisi mekanik berupa sabuk, puli, atau roda gigi berfungsi menyalurkan energi putar dari kincir ke generator. Selain mentransferkan daya, sistem ini juga menyesuaikan kecepatan rotasi. Generator biasanya memerlukan putaran lebih tinggi dibanding kincir, sehingga sistem transmisi juga bekerja sebagai pengalih kecepatan. Oke, dan yang terakhir ada generator yang kelima ada generator menciptakan aliran elektron. Generator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Saat poros generator diputar, medan magnet bergerak relatif terhadap kumparan sehingga menghasilkan arus listrik. Pada pembangkit sederhana, dinamo DC atau alternator AC kecil dapat digunakan pada generator ini. Oke, yang terakhir, yang keenam, saluran transmisi listrik. Energi listrik dari generator lanjut dialirkan melalui kabel menghantar menuju ke rumah, fasilitas umum, lampu, atau lain sebagainya. Dan pada sistem pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang lebih besar, listrik akan melalui panel distribusi dan transformator untuk menyesuaikan tekanan sebelum disalurkan ke jaringan. Oke, setelah mengetahui proses dari konversi energi pembangkit listrik tenaga mikrohidro, tentunya setiap teknologi memiliki kelebihan ataupun kekurangan. Begitu pula pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Mari kita bandingkan keunggulan sekaligus tantangan yang dimiliki pembangkit ini. Oke, lanjut. Oke, baik. Ada 5 kelebihan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Yang pertama ada ramah lingkungan dan terbarukan. Ini karena disebabkan energi ini menggunakan energi air yang terus tersedia tanpa menghasilkan polusi berbahaya sekaligus. Oke, yang kedua ada mengurangi emisi gas rumah kaca karena tidak ada pembakaran bahan bakar fosil sehingga emisi CO2-nya jauh lebih rendah. Selanjutnya ada yang ketiga, pasokan energi stabil. Karena air sungai mengalir terus tanpa henti sehingga listrik dapat dihasilkan secara berkelanjutan tanpa adanya
kekurangan begitu teman-teman. Dan yang keempat ada menjangkau daerah terpencil. Karena dapat dibangun skala kecil sesuai kebutuhan masyarakat lokal tanpa harus menunggu jaringan listrik utama. Dan yang terakhir, menangkan biaya operasional, karena pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini tidak membutuhkan bahan bakar, sehingga biaya pemeliharaannya lebih murah dibanding pembangkit listrik konvensional lainnya. Oke, lanjut ke kekurangannya. Yang pertama, biaya di awal cukup besar. Pembangunan PLTMH ini membutuhkan investasi awal tinggi sehingga perlu perencanaan dan dukungan pendanaan. Yang kedua, ada produksi menurun saat kemarau. Kita tahu teman-teman ya, bahwa saat kemarau air itu sulit, jadi debit air berkurang sehingga listrik yang dihasilkan tidak stabil. Dan yang ketiga, lokasi umumnya jauh dari permukiman. Lokasi ini membutuhkan jaringan transmisi panjang yang meningkatkan biaya dan kompleksitas. Jadi menyalurkan dari pemukiman dan lokasi PLTMH itu jauh, dan kita harus menyalurkan kayak kabel apapun itu. Jadi kita membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan yang keempat, ada sangat bergantung pada alam karena curah hujan dan perubahan iklim berpengaruh pada ketersediaan air dan operasi pembangkit. Dan yang kelima, ada berpotensi mengganggu ekosistem. Pembangunan PLTHM ini dapat memengaruhi habitat ikan dan lingkungan sekitar sehingga perlu kajian dampak. Oke, teman-teman, dari penjelasan tersebut kita bisa menarik kesimpulan mengenai peran penting pembangkit listrik tenaga mikrohidro sebagai alternatif untuk masa depan. Oke, kesimpulan yang bisa dipetik dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah pembangkit berkapasitas kecil yang memanfaatkan aliran air, sungai, irigasi atau air terjun melalui perbedaan ketinggian dan debit air. Energi air diubah menjadi energi mekanik oleh turbin, lalu dikonversikan menjadi energi listrik oleh generator. PLTMH ini ramah lingkungan, berbiaya operasi rendah, dan cocok untuk daerah terpencil. Namun tantangannya adalah biaya awal yang sangat tinggi, ketergantungan pada debit air, serta potensi dampak lingkungan lainnya. Mungkin cukup itu saja presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau kurangnya pemahaman teman-teman, mohon maaf. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.